Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua yang lagi nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan pastinya nih sobat dari History Current selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari obligasi, jenis-jenis obligasi, contoh, dan apa saja perbedaan antara obligasi dengan juga saham. Dan juga di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis investasi. Pastinya kalian ingatkan salah satu jenis investasi ialah obligasi. Maka dari itu untuk kalian yang baru nonton video ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya yang telah membahas tentang apa itu investasi dan jenis-jenis investasi serta resikonya, biar kalian paham ya guys step by stepnya. Buat kamu yang sudah gak asing lagi dengan dunia investasi, kamu pasti pernah mendengar istilah obligasi kan guys. Singkatnya, obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Surat utang mungkin tidak sepopuler saham dan reksadana sekarang. Meskipun begitu, bukan berarti produk investasi ini sepi peminat nih guys. Setiap tahunnya, pemerintah selalu merilis beberapa surat berharga negara atau SBN, retail, dan antusiasme investor yang sangat besar setiap perilisan surat dari utang negara ini. Yuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai pengertian, jenis, dan juga keuntungannya. Dan jangan lupa yuk simak sampai selesai dan jangan di skip ya guys biar kalian gak gagal paham. Yuk langsung saja ke dalam isi videonya. Let's go. Seperti biasa dong guys, sebelum lanjut ke dalam isi videonya, kami mohon dukungannya untuk perkembangan channel History Current kami, untuk bisa mensubscribe, like, serta komen di bawah ya guys jika kalian suka dengan isi konten finansial atau sejenisnya. Bagi kalian yang sudah mensubscribe, kami ucapkan banyak terima kasih ya guys. Sehat-sehat selalu buat kalian yang lagi nonton video ini. Oke, kita lanjut ke dalam isi videonya. Gas intro dulu guys, check it out. Oke, kali ini kita akan membahas pengertian dari obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat pengakuan utang yang dapat diperjualbelikan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek kepada pihak pembeli untuk membayar bunga pada periode tertentu serta pembayaran pokok di akhir masa pinjaman. Gampangnya nih guys, penerbit obligasi adalah debitur dan pembeli obligasi adalah kreditur. Nah, di sini penting buat kamu tahu bahwa produk jadi salah satu dari investasi memberikan pendapatan tetap loh. Karena tujuan penerbitannya ini adalah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi relatif stabil dan resiko lebih stabil daripada saham. Sama seperti saham, produk ini juga merupakan jenis investasi yang dapat kamu beli dan jual di pasar modal. Obligasi memang memiliki jatuh tempo nih guys, akan tetapi bukan berarti kamu harus memegangnya sampai jatuh tempo. Kamu juga bisa menjualnya kembali di pasar sekunder dan berpotensi mendapat keuntungan lebih dari capital gain. Tapi bisa juga capital loss ketika kamu menjualnya saat harganya turun. Oke, yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis dari obligasi. Penerbit obligasi adalah pemerintah dan juga perusahaan. Berikut adalah jenis obligasi yang dapat kamu jual dan beli di pasar modal. Nah, untuk jenis-jenis obligasi, kita bedakan menjadi beberapa sub. Yang pertama, jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama adalah pemerintah. Obligasi pemerintah atau lebih populer dikenal sebagai surat berharga negara atau SBN merupakan surat utang yang pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan dengan tujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya ke masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. SBN jadi produk investasi dengan resiko yang sangat rendah karena negara memberi jaminan secara langsung. Jenis SBN diantara lain obligasi negara retail atau ORI dan savings bond retail atau SBR. Pemerintah juga mengeluarkan surat berharga syariah negara atau SBSN atau lebih populer dengan istilah sukuk. Contohnya adalah sukuk retail dan sukuk tabungan. SBN maupun sukuk dapat kamu pesan pada periode penawaran yang pemerintah tentukan melalui mitra-mitra distribusinya. Salah satunya adalah Tanam Duit. Yang kedua adalah korporasi. Berbeda dengan obligasi pemerintah, obligasi korporasi dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan milik negara BUMN maupun perusahaan swasta. Tingkat risikonya umumnya lebih tinggi daripada SBN terbitan pemerintah. Oleh karena itu, biasanya perusahaan akan menawarkan return lebih tinggi. Sama halnya seperti pemerintah, perusahaan juga mengeluarkan surat utang dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah daerah.
Obligasi daerah merupakan surat utang terbitan pemerintah daerah. Penerbitannya bertujuan untuk membantu daerah untuk melakukan pembangunan. Selanjutnya yaitu jenis obligasi berdasarkan nominalnya. Yang pertama adalah konvensional. Obligasi konvensional merupakan surat utang dengan nominal investasi minimal 1 miliar rupiah. Biasanya jenis ini tidak diperdagangkan kepada investor retail karena minimum pembeliannya sangat tinggi. Yang kedua adalah retail. Berbeda dengan yang konvensional, obligasi retail dapat investor retail beli dengan nominal investasi yang terjangkau, mulai dari 1 jutaan saja nih guys. Jenis obligasi berdasarkan kupon. Yang pertama adalah kupon tetap atau fixed rate. Surat utang jenis ini memiliki kupon tetap sesuai dengan ketentuan pihak penerbit saat perilisannya. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan kupon ori sebesar 5,2% per tahunnya. Artinya, imbal hasil bulanan yang kamu terima tetap sama sampai masa jatuh tempo nantinya. Jadi, nggak perlu khawatir imbal hasil dari surat utangmu akan turun kalau suku bunga turun. Yang kedua, kupon mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Floating with floor artinya mengambang dengan batas minimal. Imbal hasil bulanan dapat berubah-ubah mengikuti tingkat suku bunga Bank Indonesia dengan minimum yang pihak penerbit tentukan. Misalnya nih, pemerintah sebagai salah satu penerbit obligasi menetapkan batas minimum kupon sebesar 4,5%. Artinya, saat suku bunga BI naik, imbal hasil investor akan naik juga, dan istimewanya saat suku bunga BI turun, imbal hasil akan mengacu pada batas minimal yang ditetapkan. Jadi nggak bakal turun. Salah satu contoh surat utangnya dengan imbal hasilnya floating with floor adalah savings bond retail atau SBR dan sukuk tabungan ataupun ST. Selanjutnya, jenis obligasi berdasarkan prinsipnya. Yang pertama adalah konvensional. Obligasi yang dikelola secara konvensional disebut juga dengan surat utang. Para investor akan menerima pembayaran kupon setiap bulannya hingga jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu syariah. Berbeda halnya dengan produk yang dikelola dengan prinsip syariah, karena imbal hasil obligasi adalah berupa uang sewa atau ujrah. Perhitungannya imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan berinvestasi obligasi. Setelah kamu mengetahui pengertian dan juga jenis-jenisnya, pastikan juga kamu mengetahui keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan ketika berinvestasi pada produk ini. Ini dia keuntungannya. Yang pertama, mendapatkan passive income. Sebelum pelunasan pokok pinjaman, biasanya pemerintah atau perusahaan akan membayarkan kupon secara berkala sampai tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang tertera. Imbal hasil yang kamu terima secara berkala bisa menjadi passive income buatmu. Yang kedua, imbal hasil yang bersaing. Salah satu keuntungan obligasi adalah imbal hasilnya yang bersaing dengan bunga deposito. Kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih optimal karena pajaknya hanya 10% saja, lebih rendah dari pajak deposito yaitu 20%. Yang ketiga, aman dari fluktuasi pasar. Keuntungan lainnya dari obligasi adalah aman dari fluktuasi pasar. Jenis surat utang yang tidak terpengaruh fluktuasi pasar biasanya tidak bisa investor perdagangkan di pasar sekunder dan jenis kuponnya floating with floor. Contohnya adalah SBR dan juga ST. Meskipun begitu, bagi kamu yang memiliki surat utang dengan kupon tetap masih bisa menghindari fluktuasi pasar loh. Kamu cukup hold kepemilikanmu sampai jatuh tempo untuk menghindari resiko pasar. Yang keempat, potensi keuntungan lebih dari capital gain. Potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari capital gain berlaku untuk jenis surat utang yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan kuponnya tetap atau fixed rate. Kamu bisa dapat capital gain ketika harganya sedang naik saja. Harga obligasi salah satunya mendapatkan pengaruh dari tingkat suku bunga BI. Harga akan naik ketika suku bunga turun. Sebaliknya, harga akan turun ketika suku bunga naik. Jadi, pastikan kamu menjual kepemilikan surat utangmu di waktu yang tepat untuk mendapatkan capital gain. Yang kelima, bisa jadi jaminan atau agunan. Keuntungan menarik lainnya ketika berinvestasi pada produk ini adalah bisa jadi jaminan ketika kita ingin mengajukan pinjaman ke bank dan juga pengadaian.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan penjelasan lengkapnya tentang obligasi. Nah, jika kalian sekarang sudah ada gambaran nih mengenai obligasi, jangan lupa ya guys, pahami betul mengenai obligasi, jenis-jenisnya dan juga keuntungannya, serta pahami dulu tentang resikonya ya guys. Maka dari itu, jangan lupa terus ikuti channel History Current dengan cara subscribe, like, serta komen di dalam channel ini agar kalian tidak ketinggalan video edukasi finansial dari channel kami. Dan juga jika kalian ingin request tentang apapun mengenai finansial nih, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti akan kami buatkan ulasan dan juga videonya. Bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih ya guys. Dan kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan agar kalian dilimpahkan rezeki dan kesehatan sekeluarga, dan pastinya selalu diberikan yang terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.